Di video part kali ini, kita akan membahas soal terkait dengan materi Statement of Financial Position. Soalnya masih sama, diambil dari bukunya Pak Biswan dan Mahrus, buku Praktek Akuntansi Keuangan Menengah. Pada Statement of Financial Position, ada beberapa komponen, yaitu aset, ekuitas, dan liabilitas. Aset dibagi lagi menjadi non-current asset sama current asset. Kemudian liabilitas juga dibagi, ada yang non-current sama ada yang current. Kalau berdasarkan IFRS, untuk menyusun Statement of Financial Position, diurutkan terlebih dahulu dari yang non-current terlebih dahulu, baru dia ke current. Nah, aset ada di sisi sebelah kiri, dan ekuitas serta liabilitas ada di sisi sebelah kanan. Sebenarnya bisa aja dibuat ke bawah. Misalnya aset pada bagian atas, kemudian ekuitas dan liabilitas pada bagian bawah. Sebelum menyusun Statement of Financial Position, kita harus bisa mengklasifikasikan terlebih dahulu akun mana saja yang termasuk aset, mana saja yang termasuk ekuitas, dan mana saja termasuk liabilitas. Setelah kita mengetahui akun itu termasuk aset misalnya, kemudian kita harus bisa mengklasifikasikannya apakah itu current ataupun non-current. Current asset atau aset lancar adalah kas atau aset lain perusahaan yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi. Kalau non-current asset berarti kebalikan dari current asset. Non-current asset ini biasanya masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Oke, langsung aja ke menyusun Statement of Financial Position-nya. Paling atas pasti ada judulnya, PT Pram, Statement of Financial Position, tanggalnya 31 Desember 2016. Non-current asset. Non-current asset ini dibagi lagi ada long-term investment, property plant dan equipment, dan intangible asset. Pada data ini tidak terdapat long-term investment. Jadi langsung aja ke property plant dan equipment. Nah, mana aja sih yang termasuk property plant equipment? Ada land itu termasuk property plant equipment. Land sebesar 480.000. Kemudian ada building 1.640.000. Building dikurangi dengan akumulasi depresiasi building sebesar 270.200 sehingga mendapatkan angka 1.369.800. Dan ada equipment. Nah, equipmentnya sebesar 1.470.000. Dikurangi juga dengan akumulasi depresiasinya 292.000. Sehingga mendapatkan hasil 1.178.000. Total property plant dan equipment kita adalah 3.027.800. Kemudian ada intangible asset atau aset tak berwujud. Mana aja sih yang termasuk aset tak berwujud? Yaitu goodwill. Goodwill ini masuk ke intangible asset. Itu sebesar 125.000. Kemudian beralih ke bagian current asset. Current asset ada inventory sebesar 239.800. Ada juga trading securities. Nah, trading securities dia masuk ke current asset ya. Sebesar 121.000. Ada notes receivable 445.700, income tax receivable sebesar 97.630, income tax receivable ini sebesar 97.630. Kemudian ada prepaid expense 87.920 dan ada cash sebesar 360.000. Total dari current asset kita adalah 1.352.050. Berarti total aset kita jumlahkan yang non current ada property plant dan equipment, intangible asset, kemudian ditambahkan dengan current assetnya. Sehingga total aset kita adalah 4.504.850. Di sisi kanan ada ekuitas dan liabilitas.
yang termasuk ke dalam ekuitas adalah share capital ordinary. Share capital ordinary par value-nya adalah 1 sebesar 200.000. Kemudian ada share capital preference par value-nya 10, 150.000. Dan ada retain earning. Nah, retain earning itu masuk ke komponen ekuitas, tapi retain earning ini belum diketahui angkanya. Bisa kita cari setelah membuat ini, non-current liabilities dan current liabilities. Ini kita skip dulu, kita lanjut ke bagian non-current liabilities sama current dulu. Baru kita bisa mendapatkan angka dari retain earning-nya. Yang termasuk ke dalam non-current liabilities yaitu bonds payable. Nah, bonds payable sebesar 285.000 nih. Kemudian ada unsecured notes payable 1.600.000 karena dia long term, berarti masuknya ke non-current liabilities. Kemudian ada long term rental obligation 480.000. Ini sehingga total non-current liabilities kita adalah 2.365.000. Kemudian bagian current liabilities ada payroll tax payable 177.591, ada notes payable to bank. Nih, notes payable 265.000, account payable 490.000, rent payable short term. Nah, rent payable-nya dia itu adalah short term, berarti masuknya ke current liabilities sebesar 45.000. Dan ada income tax payable sebesar 98.362. Total dari current liabilities kita adalah 1.075.953. Kita totalin liabilitas, non-current liabilitas ditambah sama current liabilitas, dapatnya adalah 3.440.953. Nah, total aset pasti sama dengan total ekuitas dan liabilitas. Aset sama dengan ekuitas dan liabilitas. Sehingga kalau aset di sini 4.504.850, pasti total ekuitas dan liabilitas kita sama. 4.504.850. Sehingga kita bisa mencari return earning-nya dengan cara ini total ekuitas dan liabilitas dikurangin dengan total liabilitasnya kurang share capital ordinary sehingga kita tahu bahwa retain earning adalah sebesar 713.897. Total equity tinggal kita jumlahkan. Nah, kita dapatkan total ekuitas adalah 1.063.897. Oke, udah lengkap untuk statement of financial position-nya. Sampai sini dulu. Terima kasih.